Episode ini menceritakan bahwa Pandu dan Kunti telah tiba di istana Hastinapura dan sebagai pengantin baru, mereka ingin menikmati kebersamaannya di malam pertamanya itu. Namun sebuah keadaan memaksa mereka untuk berpisah sementara waktu karena sebagai seorang raja yang baru, Pandu harus membantu kerajaan sekutunya, yaitu kerajaan Madra yang telah diserang oleh musuhnya. Pandu pun ikut berperang memimpin pasukannya dan meninggalkan Dewi Kunti sendirian. Diceritakan pula bahwa karena yang telah berdebat dengan ayahnya Adirata, akhirnya menuruti permintaan kedua orang tuanya untuk melupakan keahlian memanahnya, dan ia pun pergi ke sungai untuk membuang busur dan anak panahnya itu. Karena lalu memberikan penghormatan terakhirnya kepada senjata kebanggaannya itu, dan setelah itu ia pun membuang busur dan anak panahnya ke sungai Gangga. Sementara itu di istana Hastinapura, Ratu Kunti sedang memperhatikan gelang yang telah diberikan oleh Priyambada dan sambil mengingat kata-kata yang telah diucapkan oleh abdinya tersebut, bahwa selama gelang itu masih berada di tangannya, ia tidak akan membeberkan semua rahasia hidup masa lalunya itu kepada suaminya Pandu. Namun ada pertentangan di dalam hati Dewi Kunti, dan dirinya merasa bahwa jika ia tidak jujur kepada suaminya, maka itu sama artinya bahwa dirinya belum sepenuhnya melakukan pengabdian sebagai seorang istri. Kunti ingin sekali mengungkapkan kebenaran masa lalunya itu kepada Raja Pandu. Ia pun hendak melepaskan gelangnya, namun secara tiba-tiba Pandu muncul di hadapannya. Pandu tersenyum melihat Kunti yang sedang menunggunya dan hendak mengatakan sesuatu di hari pertama pernikahan mereka. Pandu pun mengungkapkan rasa kagumnya terhadap pertanyaan Kunti saat sayembara tengah berlangsung. Pandu berkata, "Aku berharap dapat mengatakan sesuatu di hari sayembara itu, tapi aku tidak dapat kesempatannya. Aku terpesona oleh pertanyaan yang telah kau ajukan, dan pada saat itu juga aku langsung berdoa agar jawabanku adalah yang paling benar." Ia lalu menanyakan kepada istrinya apakah waktu itu ia sedang menguji hatinya atau kepandaiannya. Kunti dengan tegas mengatakan bahwa ia sedang menguji hati dan ketulusan Pandu. Ia juga mengatakan bahwa ujian bagi manusia adalah apa yang menjadi keinginannya. Pandu pun merasa takjub karena Kunti telah mampu menguji hati seseorang hanya dengan satu pertanyaan saja. Kunti lalu mengungkapkan bahwa dirinya ingin mengatakan sesuatu kepada suaminya itu, dan Pandu harus menerima kebenarannya. Pandu pun lalu berkata, "Aku telah lulus ujian yang pertama, maka sudah seharusnya aku juga akan lulus pada ujian-ujian selanjutnya." Pandu lalu mempersilahkan istrinya untuk mengungkapkan sesuatu yang telah mengganjal dalam hatinya itu. Belum sempat Kunti mengatakannya, tiba-tiba terdengar suara dentuman pertanda ada pengumuman penting yang terjadi. Kunti pun akhirnya mengurungkan niatnya itu. Pandu lalu meminta izin untuk pergi ke ruang sidang istana untuk mengetahui berita penting tersebut. Semua petinggi kerajaan telah menunggu Pandu di ruang sidang istana. Mereka mengabarkan bahwa kerajaan Madra telah diserang oleh musuhnya, dan sebagai sekutunya, Hastinapura harus menolong dan ikut berperang bersamanya. Pandu berpendapat bahwa sebagai seorang raja, dirinya harus mengambil tanggung jawab ini dengan terjun langsung ke medan perang. Namun Ibu Ratu Satyawati melarang Pandu untuk berangkat ke medan perang dengan alasan dirinya baru saja menikah. Lalu bagaimana dengan perasaan istrinya nanti? Kakaknya Dhritarashtra berpendapat bahwa sebagai seorang raja yang baru, Pandu haruslah menunjukkan kemampuannya kepada masyarakat, dan dalam perang yang awal ini, kemampuan Pandu akan diuji. Meskipun Ibu Ratu dan Bisma tidak setuju, Pandu menganggap
bahwa pendapat kakaknya itu adalah benar, dan ia akan segera bersiap untuk pergi berperang membantu kerajaan Madra. Ibu Ratu Satyawati meminta agar Pandu membicarakannya terlebih dahulu dengan istrinya Kunti. Sementara itu di kamarnya, Kunti yang masih menunggu suaminya dengan sabar, dan tak lama kemudian Pandu pun menghampirinya dengan senyum di wajahnya. Ia memberitahukan bahwa dirinya harus pergi ke medan perang dan membantu sekutu Hastinapura. Mendengar hal itu, Kunti mendukung suaminya dan berkata, "Aku berada di sini sebagai kekuatanmu. Keputusan yang kau ambil sudahlah tepat, dan sebagai seorang raja, hal terpenting yang harus dilakukan adalah melindungi negara serta rakyatnya, dan juga menjaga hubungan baik dengan sekutunya." Dewi Kunti lalu mengizinkan Pandu untuk pergi berperang karena itu adalah tugas dari seorang raja. Pandu mengatakan bahwa dirinya akan berangkat malam ini juga, dan ia sangat menyayangkan malam pertamanya dengan Kunti yang harus dimulai dengan perpisahan. Walaupun dalam hatinya merasa sedih, Dewi Kunti hanya tersenyum mengiringi keberangkatan suaminya ke medan tempur. Setelah sekian lama waktu berjalan, Kunti yang tengah gugup menunggu kabar baik dari medan tempur ditemui oleh kakak iparnya Gandhari. Ia mencoba menghibur kegelisahan Dewi Kunti dengan mengatakan bahwa sebentar lagi pasti ada kabar baik datang dari medan perang. Namun saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba suara dentuman genderang mengagetkan mereka berdua. Nah, kabar baik apakah yang akan dibawa dari medan peperangan? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya. Silakan juga tonton koleksi video di channel ini. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video selanjutnya.